Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Landry Sudrajat dari kelas SI 2405 dengan NIM 1020 424 00080. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas modul 0 yang telah diberikan, yaitu membuat proses bisnis pemenuhan order di Warteg Bahari. Nah, yang pertama ini kita menggunakan aplikasi yaitu Visual Paradigm, yang dimana kita akan membuat proses bisnis. Karena kita akan membuat proses bisnis, jadi kita menggunakan template di Business Design. Lalu kita pilih BPMN atau Business Process Mapping. Tinggal pilih blank, kita next aja. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakan sesuai tugas yang ada di modul, yaitu yang pertama kita akan membuat dua pool. Di sini saya melihat ada dua pool ya. Yang pertama itu ada pool untuk internal dan yang kedua ada pool untuk eksternal. Nah, pool ini tuh pool yang bagian bawah ini atau pool yang pertama itu adalah Warteg Bahari. Kita bikin Warteg Bahari. Lalu pool yang kedua ini yaitu adalah pembeli. Nah, di sini saya mau menggunakan black box agar tulisan pembelinya di atas, di tengah. Ya, oke. Nah, sudah. Nah, di sini nih kalian, di sini kita bisa mengubah ukuran kotak poolnya, secara manual. Tuh, kita bisa gini, kita bisa geser-geser, ini juga bisa geser. Gini, tuh. Nah, ini kita coba lagi ya, agar tulisan Warteg Baharinya terlihat. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa si pool Warteg Bahari ini memiliki dua lane. Jadi kita tambah lane-nya, ini lane 1, lalu lane 2. Nah, lane yang di bawah itu yaitu adalah kasir. Lane yang di atas itu adalah petugas warteg. Oke. Selanjutnya kita bikin nih, mulai mengikuti modul yang mengikuti teks yang ada di modul, yaitu yang pertama kita membuat start event, yang dimana start event ini berguna untuk memulai suatu aktivitas. Nah, keterangannya itu yaitu adalah ada pembeli datang. Oke, di sini kita taruh di sini, kita rapikan lagi ya. Lalu terdapat 4 teks, yaitu ada 3 teks di bagian petugas warteg dan ada 1 teks di bagian kasir. Kita buat, kita tambah-tambah dulu di sini, baru nanti kita tulis keterangannya. 3 teks di atas, 3 teks di petugas warteg dan 1 teks di kasir. Teks yang pertama yaitu menanyakan pilihan lauk dan sayur. Oke, kita rapikan lagi karena ini tidak terlihat, jadi kita bisa rapikan tuh kotak teksnya. Lalu yang kedua yaitu menyiapkan makanan. Kita rapikan lagi. Lalu teks yang ketiga yaitu menyerahkan makanan. Oke, di sini ada terlihat di sini di teks 4 yaitu bagian kasir. Itu kasir bertugas sebagai menerima uang pembayaran. Nah, yang terakhir itu kita akan menggunakan end event, yang dimana end event ini berguna untuk mengakhiri suatu aktivitasnya. Ini gede-gedein lagi ya guys. Oke. Klik 2 untuk menambah keterangan, klik 2 kali maksudnya. Itu makanan sudah dibayar oleh pembeli. Nah, di sini kita bisa atur kecil ukuran si end event ini. Nah, oke. Nah, di bagian pembeli juga ini memiliki tax, itu ada 4 tax. Kita bikin dulu taxnya, tambah dulu aja, baru kita kasih keterangan. Tax pertama yang di pembeli yaitu memilih lauk dan sayur. Oke, sudah kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi. Oke. Terus teks yang kedua yaitu menyampaikan lauk dan sayur yang dipilih. Oke, kita rapikan lagi, sesuaikan saja kotaknya agar tulisannya terlihat. Lalu teks yang ketiga ini yaitu menerima makanan, disesuaikan lagi. Lalu ini agak digeser-geser lagi lah ya, biar rapi. Digeser lagi. Ini biar kelihatan kita ini aja. Oke, teks yang keempat yaitu melakukan pembayaran.
Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian teks pembeli ini saya mau teksnya ini dihapus backgroundnya, jadi nggak punya background warna si kuningnya ini. Jadi kita tinggal style and formatting, lalu kita pilih transparent. Nah, semuanya nih empat ini kita pilih transparent, guys. Transparent. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan panah agar si aktivitas ini saling terhubung, yaitu menggunakan sequence flow. Nah, dari si start event ini ke salah. Maksudnya salah, kita hapus dulu. Terus, oke. Dari start event ini kita tambah kita kasih panah ke menanyakan pilihan lauk dan sayur. Nah, ini aku gedein lagi ya guys, soalnya kelihatan. Oke. Kelihatan soalnya. Oke. Lalu dari menanyakan pilihan lauk dan sayur, kita kasih panah ke menyiapkan makanan. Kita terus gitu. Ini bisa panahnya kita atur sendiri guys. Nih, lihat tuh, bisa begini, bebas kalian. Terus dari menerima uang pembayaran, yaitu kita langsung mengakhiri ke makanan sudah dibayar oleh pembeli. Nah, jangan lupa, saya lupa di sini bahwa di bagian petugas warteg ini memiliki data objek. Kita tambahin dulu data objeknya ya di sini ya. Saya lupa sesuatu. Nah, data objeknya namanya makanan. Oke. Ini kita atur lagi guys. Ini agak ke bawahan lagi aja. Nah, biar luas. Nah, kita untuk menyambungkan pool pembeli ke pool warteg bayar ini yaitu menggunakan message flow. Dimana memilih lauk dan sayur. Nah, jadi ke sini. Nah, sini ke salah. Nah, terus ini ke melakukan pembayaran. Nah, ini bisa nih, tuh diatur. Oke. Nah, untuk menyambungkan data objeknya, kita menggunakan association. Ya, itu. Oke, ini bisa diatur ke sini, bisa. Terus di sini plus. Nah, ini bisa diatur juga guys, sebenarnya kayak gimana. Nah, oke, biar rapi. Oke, ini sudah semua ya, sudah terlihat looknya itu sudah sama dengan yang ada di modul. Sekarang kita ikutin teks yang disuruh, yaitu mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 20. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita klik salah satu teks, kita pilih teksnya mau yang mana, kita pilih, klik dulu. Habis itu klik kanan, kita pilih styles and formatting, kita pilih formats. Kalau sudah pilih formats, kita pilih ke foreground kalau ingin mengubah si fontnya. Ubah menjadi 20. Nah, ini ternyata saya sudah 20 ya. Terus set as default. Set as default for all shapes, kita pilih apply to wall project. Oke, jadi udah berubah nih. Nah, kalau misalnya kalian mau rubah lagi ini, misalnya menjadi ukurannya itu, kita pindah lagi ke 11, bisa set as default for shapes, apply to wall project. Nah, tuh, ini ukurannya jadi kecil kan 11. Kita ubah lagi ya guys, jadi 20. Nah, ya, kita foreground, kita pilih lagi menjadi 20, set as default. Apply to wall project. Oke. Nah, selanjutnya yaitu mengubah ukuran font pada data object dan data store menjadi ukuran 18 dan diatur set as default for data store. Oke. Kita klik data objectnya, klik kanan. Lalu pilih styles and formatting, formatsnya. Formats. Pilih foreground yaitu 18. Nah, set as default. Set as default for data object. Apply to wall project. Oke, jadi ininya ukurannya udah 18. Oke, selanjutnya kita akan mengubah ukuran ketebalan garis panahnya menjadi 2,5. Oke, nah kita yang pertama itu kita klik salah satu panahnya, terus klik kanan, kita pilih lagi styles and formatting, formats, pilih line. Nah, di sini line aku 3,5, jadi kita ubah ke jadi 2,5. Set as default, set default for all connectors, apply to wall project. Oke, jadi panahnya berubah menjadi ukuran 2,5. Selanjutnya kita mau save as, type-nya JPG atau JPG dengan quality-nya itu maksimum 100%. Jadi tinggal kita ke project nih, ke bagian project, kita export, kita pilih active diagram as image, terus kita pilih, mau pilih di mana dulu, save-nya, oke. Lalu kita pilih JPG ya, kita pilih JPG. Lalu yaitu maksimum 100%. Nah, ini udah 100%, kita save. Nanti kita akan bandingkan dengan ini type itu PNG. Nah, kita ini lagi active diagram. Terus kita ubah menjadi PNG files,
yaitu ukurannya 300 ya. Kita save. Oke, finish. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara menggunakan save as-nya menggunakan type-nya JPG dan type-nya PNG. Jadi bagusan yang mana nih? Jernihan kualitasnya tuh bagus yang mana antara JPG atau PNG? Kita lihat ya, teman-teman. Caranya itu nih, kalau pakai JPG terlihat di sini kalau kita zoom, nah, dia itu agak blur sedikit ya. Masih agak blur sedikit. Tapi kalau misalnya kita save menggunakan PNG, menurut saya ya, PNG itu walaupun kita zoom itu benar-benar tidak ada yang namanya blur, dia benar-benar bersih, cerah gitu. Jadi inilah tugas saya mengenai bisnis proses warteg bahari yang telah saya kerjakan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.